video kelima, yang artinya kita akan membahas praktikum pertemuan kelima. Jadi di praktikum pertemuan kelima ini kita belajar mengenai Gonadotrophic Index atau GSI, Hepatosomatic Index atau HSI, dan juga ultrasonografi atau USG. Oke, jadi gonad ikan itu suatu saat pasti akan mengalami yang namanya kematangan. Nah, untuk menentukan dari kematangannya itu bisa diamati secara makroskopis, yaitu mengamati dari rongga perutnya, dan juga bisa diamati melalui secara mikroskopis atau dengan cara histologi gonad. Nah, jadi dalam perkembangan menuju kematangan ini tuh ikan membutuhkan banyak energi. Oke, jadi selama fase reproduksi ikan, perkembangan oosit di dalam ovari menyebabkan terjadinya peningkatan nilai GSI atau Gonadotrophic Index. Tapi nilai Hepatosomatic Index atau HSI-nya itu akan menurun. Lalu juga akan terjadi peningkatan fekunditas dan juga diameter telur. Nah, perkembangan oosit itu disebabkan oleh adanya pengalokasian kuning telur dari ovari secara optimal selama proses fitologenesis. Nah, hal itu distimulasi oleh hormon steroid, yaitu estradiol 17 beta. Oke, tadi kan sempat dibahas tuh mulai dari GSI, HSI, dan juga USG. Mungkin kita bahas satu-satu. Yang pertama itu Gonadotrophic Index atau GSI. Nah, di mana Gonadotrophic Index itu suatu nilai dalam persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan itu sendiri yang lalu dikalikan dengan 100. Nah, seiring dengan berkembangnya gonad akan semakin membesar dan juga semakin matang sampai ikan ini tuh melewati fase pemijahan. Nah, selama fase pematangan gonad ini, sebagian besar energi yang tersimpan di dalam hati akan dialokasikan ke ovari untuk proses fitologenesis. Jadi, nilai GSI akan meningkat sebelum memijah dan akan mengalami penurunan setelah melakukan pemijahan. Nah, bagaimana untuk mencari nilai GSI? Nilai GSI itu bisa kita dapatkan dengan rumus ini, di mana GSI itu adalah Gonadotrophic Index dalam satuan persen, WG adalah bobot gonad, dan W itu bobot tubuh ikan, gitu. Oke, yang kedua, Hepatosomatic Index atau HSI, di mana HSI ini tuh merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam hati secara kuantitatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hati ini tuh merupakan tempat terjadinya fitologenesis. Nah, Hepatosomatic Index atau HSI merupakan nilai persen sebagai hasil dari perbandingan antara berat hati dan juga berat tubuh ikan yang lalu dikalikan dengan 100. Nah, nilai HSI ini dapat turun karena berkurangnya cadangan lemak selama proses fitologenesis. Nah, penurunan ini tuh terjadi karena lemak maternal yang tersimpan di hati akan dialihkan ke gonad untuk mendukung proses fitologenesis, sehingga berat hati itu sendiri akan mengalami penurunan. Nah, terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara HSI dan juga GSI, di mana semakin tinggi nilai GSI maka nilai HSI akan menurun. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan nilai HSI? Nilai HSI itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini, di mana HSI itu adalah Hepatosomatic Index dalam satuan persen, lalu WH adalah bobot gonad dalam satuan gram, dan juga W merupakan bobot tubuh ikan dalam satuan gram. Nah, yang terakhir, ultrasonografi atau USG. Nah, ultrasonografi itu suatu teknologi yang mampu mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Nah, biasanya gambar yang ditampilkan itu dalam skala abu-abu yang digunakan dalam diagnosis
medis, baik itu untuk manusia ataupun untuk hewan. Nah, selanjutnya terkhusus pada ikan, USG ini tuh sudah mulai digunakan untuk mempelajari struktur internal, contohnya itu massa otot pada ikan lele. Terus kelenjar tiroid pada hiu tutul dan hiu kucing kecil, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, metode USG ini tuh telah terbukti efektif dalam menentukan jenis kelamin serta tingkat kematangan gonad dari berbagai jenis ikan. Nah, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengamati perubahan ovarium dan juga testis tentunya dalam tahap kematangan gonad, serta bisa membantu kita dalam menentukan waktu yang tepat untuk dilakukannya pemijahan buatan, seperti itu. Lalu pemeriksaan ultrasonografi ini digunakan untuk membedakan jenis kelamin ikan serta memantau perkembangan gonad, telur, sperma sebelum proses fertilisasi dilakukan. Nah, selain itu, USG juga dapat menentukan elastisitas dan juga kepadatan jaringan, di mana hal ini tuh dapat berkontribusi pada kualitas daging ikan untuk dikonsumsi. Jadi fungsinya itu banyak banget, makanya dengan seiring berkembangnya teknologi USG ini tuh sudah mulai diterapkan dalam dunia perikanan. Nah, selanjutnya di minggu kelima itu kita ngapain aja sih di labnya? Mungkin langsung aja kita ke penjelasan apa aja yang kita lakukan di saat praktikum minggu kelima ini. Let's go. Ikan itu harus kering, jadi walaupun basah jangan sampai yang berair gitu ya, soalnya nanti kan ini alatnya itu sensitif, jadi kita tidak perlu pakai air. Nah, tadi kan udah nih ikannya kering, terus kita oleskan si gelnya. Nah, gelnya itu bisa digunakan di propnya sama di kulit ikannya. Oke, jadi pada praktikum kelima ini kami mendapatkan 2 ikan, yaitu ikan nila dan juga ikan lele, dimana sebelum kami bedah untuk mengukur bobot gonad dan juga bobot hatinya, kami melakukan USG terlebih dahulu. Oke, jadi setelah dilakukan USG, kita langsung melakukan perhitungan atau pengecekan dari nilai GSI-nya. Pengecekan GSI yang dilakukan itu dilakukan kepada ikan nila dan juga ikan lele, di mana ikan nila memiliki bobot tubuh seberat 199,62 gram dengan bobot gonad seberat 1,97 gram, sehingga nilai GSI yang didapatkan adalah 0,98%. Berbeda dengan ikan lele yang kami periksa, ikan lele ini tuh memiliki bobot tubuh seberat 167,57 gram dengan bobot gonad seberat 0,21 gram, sehingga nilai GSI yang didapat adalah 0,125%. Nah, selanjutnya kami juga mengecek nilai HSI-nya dengan cara membedah ikan tersebut dan mengambil hatinya untuk kami timbang dan kami dapatkan beratnya. Pengecekan HSI ini juga sama dilakukan pada ikan nila dan juga ikan lele, di mana ikan nila yang kami amati ini memiliki bobot tubuh seberat 199,62 gram dengan bobot hati seberat 5,71 gram, sehingga nilai HSI yang didapat adalah 2,86%. Berbeda dengan ikan lele yang kami dapatkan itu bobot tubuhnya seberat 167,57 gram dengan bobot hati seberat 3,07 gram, sehingga nilai HSI yang didapatkan adalah 1,83%. Nah, selain HSI dan GSI, kita juga melakukan kanulasi kepada ikan nila dan juga ikan lele, di mana ikan nila yang kami dapatkan ini berjenis kelamin betina, dan praduga kelompok kami ikan nila ini tuh berada pada fase TKG 2.
Berbeda dengan ikan lele yang kami dapatkan, di mana ikan lele yang kami dapatkan ini berjenis kelamin jantan, karena di saat kami stripping tidak ada telur yang keluar, di mana praduga kami ikan lele ini pun masih berada pada TKG 1. Nah, selanjutnya kami juga melakukan pengamatan USG. Pengecekan USG ini dilakukan dengan longitudinal view, di mana mendapatkan hasil bahwa ikan nila terlihat adanya sepasang gonad dengan panjang 0,37 cm. Sedangkan pada ikan lele, praduga gonad yang terlihat adalah sepasang dengan panjang 1,27 dan 1,36 cm. Jadi begitulah praktikum di minggu ke-5 ini. Kesimpulannya, GSI ini menggambarkan perbandingan bobot gonad dengan bobot tubuh, sedangkan HSI membandingkan bobot hati dan juga bobot tubuh. Untuk mengetahui dua indikator ini tuh dapat membantu kita dalam mengetahui pola pemijahan, sehingga kita dapat mengetahui kapan waktu yang cocok untuk kita melakukan pemijahan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tingkat kematangan gonad dari ikan yang kita amati. Nah, selanjutnya itu USG dilakukan karena memiliki beberapa keunggulan, seperti tingkat keakuratan yang tinggi dan juga tidak menimbulkan atau minim menimbulkan stres. Yang lalu USG juga real time serta cepat. Nah, metode-metode yang tadi saya sebutkan itu dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, dalam menjalankan praktikum ini dan juga mengerjakan laporannya, terdapat sumber literatur atau beberapa literatur yang saya gunakan. Literaturnya ini. Oke, mungkin itu saja praktikum di minggu ke-5. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke minggu ke-6 dan juga minggu ke-7 yang kemungkinan akan menjadi satu video. Gak sabar, let's go.